satu metode yang kita ajarin cara menafsir ala-ala ini semua. Jadi metodologinya kok bisa muncul dan segala macam. Ya. Ada tafsir yang ketiga. Kalau di kitab disebut al-isyarah. Ya, di kitab, tapi saya nanti nyebutnya dengan istilah lain ya. Isyarah. Isyarat. Isyarat apa? Nah, isyaratnya ada dua macam. Isyarat kolbu, ada isyarat ruh. Ternyata ruh dengan kolbu beda. Ya. Kalau isyarat kolbu, kebijaksanaan, zikir-zikir, wisdom, nah itu kolbu tuh. Inilah, ini yang tersirat, ini yang terisyarat. Beda lagi. Yang disebutkan apa, maknanya bukan itu, maknanya yang di ujungnya. Ini yang tersirat, ini yang terisyarat. Ini tersurat nih, maksur, ada teksnya. Nah, ini kalau mau lihat cari ya, tafsir Ibnu Katsir cari. Kalau yang isu itu tadi belum ada yang nerjemah. Jadi tafsir judulnya apa? Tafsir Ibnu Katsir. Nah, cari nih judul kitabnya, sudah ada terjemahannya, sudah ada ringkasannya, cari aja ringkasannya. Kalau ini tafsirnya itu mbah saya, mbah namanya doang, bukan mbah asli. Tafsir Fakhrur Razi. Seru kan namanya? GR bener ya. Namanya doang, kan bapak saya ngambil dari nama ini. Jadi waktu sebelum saya lahir itu bapak saya pengen anaknya punya ilmu makulat seperti Imam Ar-Razi, mengerti tentang tafsir dan macam-macam. Terus ditambahin Hashim. Hashim itu dari nama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, padahal NU belum ada waktu itu di Padang, belum ada. NU kan baru masuk kemarin. Ya. Belum lama NU masuk, bener ya, baru masuk. Teman-teman saya langsung yang stagnan di satu organisasi dia pindah ke situ. Oke. Ini isyarat. Nah, tafsir ini ada beberapa, kebanyakan sampai di tafsir kolbu. Ruh belum ada. Jadi tafsir ruh ini masih belum ada ya, ini akhir zaman ini. Kalau tafsir kolbu udah banyak. Contohnya tafsir Imam Qushairi. Ada Qushairi. Terus siapa lagi? Tafsir Mancung belum ada. Ya. Ada Imam Alusi, Umi Susi, kan? Ada tafsir Ibn Ajibah. Nah, sekarang catat aja namanya dulu, ntar antum cari, googling. Masa aneh doang yang nyari kan? Ajibah. Ada lagi tafsirnya, tafsir ruh, Ruhul Ma'ani, ruhul apa tuh? Ya, judulnya ya pakai ruh depannya, oleh Haqqi Nazili. Ya, Ismail Haqqi, sorry. Ismail Haqqi. Kita tulis Haqqi aja deh. Nah, ini yang paling bagus. Tafsir Imam Ismail Haqqi. Sayangnya belum ada terjemahannya. Saya cari-cari nggak ada ya. Pengen ditaruh di perpus kita buku-buku ini, cuma paling ini yang ketemu. Itu udah habis. Ini ada kemahalan. Ini nggak tahu nih ada apa enggak nih. Saya pengen koleksi ini sebenarnya. Selama ini kita baca lewat PDF dan aplikasi. Atau saya masuk ke perpus, saya pinjem gitu. Ini yang paling saya suka nih, tafsir Haqqi. Dia seorang mursyid thariqah, ahli hadis, ahli qiraat, ahli macam-macam. Jadi orang itu dulu mau menafsir nggak boleh sembarang orang, karena mentafsir itu mentafsir sumber pengetahuan Quran. Oleh karena itu semua pengetahuan standar harus dia kuasai. Jadi untuk menjadi ahli tafsir nggak cukup bisa bahasa Arab, nggak cukup LC, MA, doktor, nggak cukup. Dia harus belajar balaghah, ma'ani, nggak cukup juga.
ilmu bahasa, mesti belajar fikih karena di Quran ada fikih hukum. Mesti belajar akidah karena ayat-ayat Quran sepertiganya akidah. Mesti belajar tasawuf karena separuh Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu isinya tentang tasawuf. Ya. Contohnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman sungguh menang. Siapa yang khusyuk? Khusyuk adanya di tasawuf. Jadi ayat itu dalil kalau tasawuf itu nggak bisa pisah dari Quran. Lah kok ada kelompok sekarang bilang nggak ada tasawuf di Quran? Ya sama kayak ada bilang nggak ada matahari, mana matahari mana? Ada matahari di pala dia kan. Nah tafsir ini nih, ini kok baru tafsir kolbu. Ya semoga di akhir zaman ini kita bisa buka tafsir ruh. Ya semoga ya harus mengenal ma'rifatul ruh. Kalau ini ma'rifat kolbu. Dan semuanya sumbernya adalah Imam Ghazali. Inilah yang melahirkan tarekat-tarekat sufi. Di Indonesia ada 40 lebih. Dan itu sahih semua. Yang nggak sahih pelaku-pelakunya yang nakal-nakal paling. Torikotnya nggak ada masalah. Ini mereka-mereka itu orang ulama semua. Ya, dan ini mereka belajar torikot tuh di Mekah, bukan di Jawa, bukan di Madura, bukan di Sumatera. Belajarnya di Mekah Madinah depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais. Mereka suluk di situ ya kayak di kampung kita loh ya. Ada apa suluk? Banyak kan suluk? Banyak suluk. Itu dulu tradisi ulama di depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais. Mekah udah nggak boleh. Jadi Wahabi mengharamkan tasawuf. Maka ilmu ini kan mereka sudah pulang. Ketika Wahabi berkuasa, alhamdulillah Syekh Mursyid ini sudah punya zawiyah, surau, pusat-pusat suluk di negeri kita. Jadi ilmunya orang Mekah udah keserap ke Turki, ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, Brunei, Patani. Ya, udah pindah ke kita udah. Alhamdulillah. Jadi kalau Umi bilang rindu Mekah, suluk Umi, terasa. Belajar ma'rifatul qalb, belajar ma'rifatul ruh. Itulah Mekah Madinahnya kita. Ini kan kita nggak ngerti, baru orang mau berangkat umroh, si Om Rikon udah datang nih nggak? Iya, Om. Udah datang lagi dia. Habis itu Om apa lagi yang datang ntar? Suka-suka dia lah ya. Bismillah. Ini ta'lim namanya nih, bukan ta'rif ya. Ini ta'lim. Nah, ilmu ruh, isyarat ruh ini pasti benar, nggak pernah salah. Tapi kalau isyarat kolbu bisa-bisa keliru. Karena kolbu ini kalau bernoda, maka isyaratnya pun ternodai. Tapi kalau ruh tidak pernah ternodai. Ya. Tapi ini mahalnya bukan main. Kenapa? Dulu waktu orang-orang Yahudi datang, yas'alunaka anir ruh ya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nama istrinya Agi tuh. Ya. Yas'alunaka anir ruh. Itu surat Al-Isra itu. Benar ya? Yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, ayat 85. Jadi ini nih. Dan mereka bertanya kepada engkau mengenai perihal ruh. An itu kan kalau bahasa Arab kita atakallam an. Misalnya saya mau bercerita tentang Indonesia. Sa'uhaddithukum anil mawdu' fima yata'allaq an atau bi gitu ya. Atau an, pakai an aja. Atakallam an Jakarta. Saya akan bercerita tentang Jakarta. An tentang perihal rahasia. Ini ruh. Tapi kendalanya apa? Ini ayat ini jadi kendala bagi sebagian orang yang gagal paham, yang mereka tidak mengerti benar
makna yang ada dalam teks dan maksud kejadian kisah asbabun nuzulnya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi dulu itu ada ahli kitab, ini 2 kisah kata Imam Ibnu Hajar, di Mekah dan di Madinah. Jadi ayat ini bisa diturun 2 kali. Ini versi Imam Ibnu Hajar ya. Orang-orang ahli kitab, nah saya cenderung kepada ahli kitab. Jadi ini bukan turun di Mekah, tapi turunnya di Madinah. Ini kecenderungan saya. Semua ahli riwayat mengatakan bisa di Mekah, bisa di Madinah. Kenapa kita cenderung mengatakan ini ahli Madinah? Karena di Madinah itulah ahli kitab. Orang-orang Bible ini sudah mentok dalam kajian teks. Mereka ingin mencari yang di belakang teks, itu ilmu ruh. Ketika mereka mencari, mereka dengar ada seorang sosok namanya Muhammad berbicara tentang ruh. Datanglah mereka, ya, nyodok Rasulullah kira-kira. Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya, "Hey Muhammad, apa itu ruh?" Ini ruhnya pakai alif lam ya. Nah, ini beda dengan ruh biasa, pakai alif lam. Apa itu ar-ruh? Nah, ini bukan kalimat sembarangan. Kalau udah alif lam berarti ini kalimat kesempurnaan. Kalau ruh, Nabi bisa jawab, "Oh, itu ada dalam diri kamu." Tapi kalau ar-ruh, ini lebih spesial lagi. Lalu ada perintah, "Kul," katakan hai Muhammad kepada mereka, kepada ahli kitab. Ini ngomongnya tentang ahli kitab nih. "Qulir ruhu min amri rabbi." Urusan ruh, urusan Tuhanku, bukan urusan kalian. Maksudnya gak usah dipikir-pikirin amat. Terus kalimat yang ujung yang paling penting di sini orang banyak salah paham, dikira ilmu ini ditutup, closed. Padahal enggak, ilmu ini open. Wama utitum, kamu wahai ahli kitab, yang ahli kitab tadi nih, tidak diberikan ilmunya illa qalila, kecuali sedikit. Siapa yang sedikit? Ahli kitab. Kan Nabi nggak bilang wama utitu, aku hanya diberi sedikit. Kan Nabi nggak ngomong gitu. Kamu di dalam Alkitab hanya diberikan sedikit. Kalau Nabi Muhammad diberikan semua ilmu ruh ada di kalbu Nabi. Cuma umur beliau pendek. Tugas beliau adalah untuk menyempurnakan syariat. Sedangkan ruh nanti ada pada Al-Mahdi.